Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita tentang fikih perbandingan. Tema yang akan kita bicarakan pada hari ini terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam niat puasa. Oleh karena itu, saya mulai dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian yang pertama ini kita ambil dari kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, niat itu sangat penting karena niat menentukan sah tidaknya ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibnul Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, maka Imam Syafi'i memasukkan hadis niat ini dengan sulusul ilmi, sepertiga dari ilmu. Karena perbuatan seorang hamba itu dibagi menjadi tiga. Pertama, perbuatan dengan hati, lalu perbuatan dengan lisan, dan diakhiri dengan perbuatan dengan anggota tubuh. Perbuatan dengan hati diantaranya adalah niat. Maka niat itu sangat penting. Hakikat dari niat adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lih. Menyengaja melakukan sesuatu dengan dibarengi melakukan hal tersebut. Amma maqsuduha fahuwa tamyizul ibadati minal adat. Tujuan dari niat yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Wal imsaku anil muftirat qad yakunu lil himyah wat tadawi aw li adamil hajati ilaihi aw lil ibadah. Ada orang menahan dari lapar ataupun haus, itu ada beberapa kemungkinan. Ada kalanya karena untuk diet, ada kalanya tujuan berobat, dan juga ada kalanya tujuan berpuasa. Nah, untuk membedakan antara ketiga hal ini, maka dibutuhkanlah niat. Sehingga niat itu menjadi penting untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Maksud yang kedua, wa tamyizu rutubil ibadati ba'diha mim ba'din, untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Wa kullun minal wudu'i wal ghusli was saumi wa nahwiha qad yakunu fardhon wa nadharon wa naflan. Puasa misalnya, ada kalanya puasa sunnah seperti puasa hari Senin dan Kamis, ada kalanya puasa fardu, yaitu puasa Ramadan.
untuk membedakan mana puasa sunnah, mana dengan puasa fardu, caranya adalah dengan melihat niatnya. Kalau kita puasa fardu, niatnya di situ ada fardhon lillahi ta'ala. Kalau sunnah, sunnatan lillahi ta'ala. Wa min samma tarottaba ala zalika umur. Karena kedua hal tersebut, maka ada beberapa hal yang mengikutinya. Al awwalu ada mustiratin niyyah fi ibadatin la takunu adah. Karenanya ibadah yang tidak sama dengan adat itu tidak perlu niat. Contohnya membaca Al-Quran. Kalau ada orang memegang Al-Quran, kemudian membukanya, lalu membacanya, itu kan pasti tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran. Tidak ada tujuan lain. Karenanya maka membaca Al-Quran itu tidak membutuhkan niat. Al-amru tsani istiratut ta'yini fi ma yaltabisu duna ghairihi. Disyaratkan untuk menentukan niat untuk sesuatu yang bisa jadi menyerupai sesuatu yang lain. Contohnya seperti sholat. Ya, sholat itu ada kalanya sholat zuhur, asar, maghrib atau isya. Nah, untuk membedakan mana zuhur, mana asar, mana maghrib, mana isya, diperlukanlah niat. Al-amru tsalis istiratut ta'arrudi lil fardiyah. Disyaratkan menyebutkan apakah ibadah itu fardu atau sunnah. Contohnya sholat. Kalau fardu ya usolli, fardu zuhri dan seterusnya. Kalau sunnah ya disebutkan sunnahnya usolli, sunnat tahajudi atau sunnat duha dan seterusnya. Permasalahan yang sangat penting para hadirin terkait at-tasyrik fin niyah, yaitu menyekutukan niat. Bahasa sederhananya satu ibadah tapi untuk dua niat. Misalkan ada orang puasa Ramadan, pas ketepatan hari Senin, lalu dia niat puasa Ramadan sekaligus niat puasa hari Senin, apakah sah hukumnya? Ada perinciannya sebagai berikut. Al-awwal ayyanwiya ma'al ibadatil mafrudati ibadatan ukhra mandubatan. Menggabungkan antara niat ibadah fardu dengan niat ibadah sunnah. Contohnya tadi puasa Ramadan pas ketepatan hari itu adalah hari Senin, sehingga niatnya double, puasa Ramadan dan puasa Senin. Puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa hari Senin hukumnya sunnah. Bagaimana hukum menggabungkannya? Hukumnya adalah boleh dan dapat pahala dua-duanya. Wajib dapat, sunnah juga dapat. Contoh lain, pada hari Jumat setelah subuh suami istri melakukan hubungan badan. Kemudian yang laki-laki ini mandi janabah. Niatnya pertama mandi besar
karena junub habis hubungan suami istri, kemudian mandi besar, ya, maksudnya mandi full karena akan menghadiri sholat Jum'ah. Mandi janabah setelah berhubungan suami istri hukumnya wajib, sedangkan mandi untuk menghadiri sholat Jumat hukumnya sunnah. Maka dua-duanya itu boleh atau sah, pahalanya dua, yaitu pahala melaksanakan mandi wajib dan pahala melaksanakan mandi sunnah. Asani ayyanwiya ma'al mafrudoti fardon akhor. Satu ibadah tapi niatnya dua, sama-sama fardu. Contoh, niat puasa nazar sekaligus niat puasa Ramadan. Jadi ada orang nazar, kalau saya keterima PNS saya akan puasa 1 hari. Dia melaksanakan nazar puasa tersebut pas di bulan Ramadan. Puasa nazar hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka di sini tidak diperbolehkan, tidak sah. Asalis ayyanwiya ma'an nafli naflan akhor fayahsulani min dzalika. Menggabungkan antara niat ibadah yang sunnah dengan niat ibadah sunnah yang lain. Contoh, mandi niatnya mandi hari Jumat dan mandi karena akan mendatangi sholat id. Mandi karena akan mendatangi sholat Jumat hukumnya sunnah, mandi karena akan mendatangi sholat id hukumnya juga sunnah. Hukumnya boleh karena dua-duanya sama-sama sunnah. Para pemirsa yang berbahagia, lalu niat itu tempatnya adalah di hati. Sedangkan melafadzkannya itu hukumnya sunnah. Sedangkan waktunya, terkait waktu niat itu pada umumnya adalah awalul ibadah, permulaan ibadah. Dalam wudhu misalnya, niat itu dilaksanakan ketika membasuh muka. Karena membasuh muka ini adalah awal kita memulai wudhu. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa dimulainya adalah terbitnya fajar, tulu'ul fajri, sehingga membarengkan niat puasa dengan awal atau sebelum tulu'ul fajri itu sangat sulit. Karenanya maka para ulama mayoritas dari mereka mensyaratkan niat puasa itu harus di malam, atau istilah fikihnya adalah tabyitun niyyah. Lah, akan tetapi para ulama itu sebenarnya berbeda pendapat apakah niat itu harus di malam hari ataukah boleh di pagi hari, yaitu setelah terbitnya fajar. Sudah saya tuliskan di sini. Terkait fikih perbandingan
itu saya tidak mengambil dari satu kitab, karena memang fikih perbandingan itu membandingkan sekian banyak mazhab, sehingga kita perlu untuk merujuk kitab-kitab asal dari masing-masing mazhab, kitab-kitab yang muktabar dalam masing-masing mazhab. Misalkan kalau kita berbicara pendapat mazhab Syafi'i, maka kita harus merujuk ke buku-buku yang ditulis oleh imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Contohnya kalau kita mazhab Syafi'i, kita menggunakan Al-Majmu', yaitu karyanya Imam Nawawi. Kalau kita ingin mengetahui pendapat mazhab Hambali, maka kita merujuk kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan begitu seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita sampaikan para ulama itu berbeda pendapat tentang waktu niat. Al-madhabul awal yajibu tabyitun niyyah minal laili qabla tulu'il fajri wa huwa madhabul jumhur al-malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah. Mayoritas ulama terdiri dari madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa waktu untuk niat puasa itu adalah di malam hari, yaitu sampai menjelang terbitnya fajar. Dalam mazhab Maliki misalnya disebutkan di dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah karya Ibnu Juza juz 1 halaman 80, wa ammat tabyitu fawajibun, bahwa niat di malam hari itu hukumnya adalah wajib. Dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi juz 6 halaman 301, zakarna anna madhabana annahu la yasihhu illa bin niyyah minal lail, bahwa tidak sah puasa kecuali didahului dengan niat pada malam hari. Madhab Hambali disebutkan di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah juz 3 halaman 109, wala yujzi'uhu siyamu fardin hatta yanwiyahu ayya waqtin kana minal laili. Puasa fardu tidak sah atau tidak cukup kecuali didahului dengan niat di malam hari. Adapun dalil yang mereka jadikan pedoman akan wajibnya niat di malam hari itu adalah hadis riwayat Hafsah berbunyi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Dalam satu riwayat hadis yang lain berbunyi malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak niat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Kedua hadis tersebut sangat jelas menyatakan bahwa puasa seseorang tidak dihukumi sah manakala dia tidak niat di malam hari. Sekarang madhab kedua, yaro anna tabyitan niyyah laisa bisartin
li sihhati saumi Ramadan wa huwa madhabul Hanafiyah. Dalam madhab Hanafi, niat di malam hari itu bukan merupakan syarat sahnya puasa. Artinya dalam madhab Hanafi boleh niat setelah terbitnya fajar. Batasnya sampai pertengahan hari. Disebutkan di dalam kitab karyanya Imam Al-Musili, salah satu ulama dalam madhab Hanafi, punya kitab yang cukup istimewa namanya Al-Ikhtiyar li Ta'lilil Mukhtar. Beliau menyebutkan wa saumu Ramadhana wan nadharul muayyan yajuzu biniyatin minal laili wa ila nisfin nahar. Puasa Ramadan, begitu juga puasa nazar, itu boleh atau sah dengan niat malam hari ataupun niat siang hari sampai pertengahan siang. Dengan demikian dapat difahami bahwa mazhab Hanafi tidak mensyaratkan niat itu harus di malam hari. Mereka berpegangan pada sebuah hadis dan begitu juga Al-Quran. Kita mulai dari Al-Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian al-khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, dari fajar. Artinya apa? Kita diperbolehkan makan minum sampai terbitnya fajar, karena terbitnya fajar itu sudah mulai puasa. Lalu ayat berikutnya summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi memahami atimmus siyam, menyempurnakan puasa, itu adalah memulai niat puasa. Di sini ada dua kejadian. Pertama, makan dan minum sampai terbit fajar. Kejadian kedua, sempurnakanlah puasa sampai malam yang didahului oleh niat. Antara dua kejadian ini dihubungkan dengan huruf summa. Summa itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah at-ta'qib ma'at tarohi, beriringan tetapi ada jarak. Berbeda dengan fa. Kalau fa itu beriringan tapi berdekatan, tidak ada jarak. Dari sini ulama mazhab Hanafi memahami bahwa niat itu boleh beriringan dan berjarak dari terbitnya fajar, karena menggunakan summa atimmus siyama ilal lail, bukan fa atimmus siyama ilal lail. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalil dari sunnah yang dijadikan pedoman oleh mazhab Hanafi adalah hadis riwayat Salamah bin Al-Aqwa. Amarun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslam an adzin fin nasi anna man kana akala falyasum baqiyata yaumih wa man lam yakun akala falyasum
fa innal yauma yaumu Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang dari suku Aslam agar memberitahu orang-orang kalau di antara mereka sudah makan, maka seterusnya hari itu dia berpuasa atau menjaga dari makan dan minum. Sedangkan orang yang hari itu belum makan, maka dia berpuasa. Artinya apa? Artinya difahami bahwa karena Rasul itu memerintahkan puasanya adalah sudah di siang hari, artinya setelah terbit fajar, maka berarti para sahabat itu mulai puasanya di siang hari. Apalagi pada waktu itu puasa Asyura itu hukumnya wajib sebelum dinasakh atau dihapus dengan kewajiban puasa Ramadan. Dengan demikian maka hadis ini juga menjadi pedoman dari mazhab Hanafi tentang bolehnya niat di pagi hari sampai menjelang pertengahan siang. Dari kedua pendapat tersebut tampaknya pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa niat itu sahnya adalah di malam hari merupakan pendapat yang sangat kuat, karena dalil yang mereka kemukakan sangat kuat sehingga semestinya kita laksanakan. Lalu terkait waktu niat puasa sunnah, kalau tadi kan puasa wajib, sekarang puasa sunnah. Para ulama pun juga berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Al-madhabul awal la yustarotu fi siyamit tatawwu'i tabyitun niyyah minal lail fayajuzu saumuhu biniyatin qabla zawal wa huwa madhabul jumhur al-hanafiyah wasyafi'iyah wal hanabilah. Madhab yang pertama, tidak disyaratkan dalam puasa sunnah niat di malam hari. Karenanya maka boleh niatnya sebelum zawal, yaitu sebelum tergelincirnya matahari, artinya sebelum pertengahan siang. Ini adalah madhab mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Mereka berpedoman pada hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai' faqulna la faqala fa inni idzan shaim. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempatnya Sayyidah Aisyah. Lalu beliau bertanya, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Kemudian Aisyah berkata, la, tidak. Kemudian Rasul bersabda, fa inni idzan shaim. Jika demikian maka saya berpuasa. Dari sini mayoritas ulama memahami hadis ini akan bolehnya niat puasa di siang hari. Karena awalnya kan Rasul tidak ada niat untuk puasa, tetapi begitu bertanya kepada Aisyah ada makan atau tidak, terus dijawab tidak ada, lalu Rasul mulai
berpuasa, niat untuk berpuasa. Al-madhabus tsani, madhab kedua, madhabul malikiyah, madhabnya Maliki, Imam Malik. Annahu yustaratu fi sihhatis shaumi mutlaqan fardhon aw naflan niyatun mubayyatatun. Disyaratkan sahnya puasa baik fardu atau sunnah niat di malam hari. Ini menurut mazhab Malikiyah, niatnya itu baik puasa wajib atau sunnah tetap harus di malam hari sebelum terbitnya fajar. Mazhab Maliki berpedoman kepada hadis yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu malam yujmi isyama minal laili fala siyamalah. Siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Kata-kata asyam sebagaimana difahami oleh mazhab Maliki ini berbentuk mutlak, ya, tidak menyebutkan apakah itu puasa wajib atau puasa sunnah, aturannya tetap sama. Kalau tidak dilaksanakan malam hari maka puasanya tidak sah. Dari kedua pendapat tersebut tampaknya pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa puasa sunnah itu niatnya tidak harus di malam hari, boleh di siang hari sampai pertengahan siang, merupakan pendapat yang kuat karena hadis riwayat Aisyah merupakan hadis yang sangat jelas difahami seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian permasalahan yang sangat penting dan sering kita hadapi adalah terkait lupa tidak niat. Nah, ini para ulama memberikan solusi bagaimana agar kita lupa niat tetapi tetap sah. Dalam pembahasan tajdidun niyah, memperbarui niyah, yaitu apakah niyah itu harus setiap hari ataukah bisa dilaksanakan di awal Ramadan, puasa sekali untuk seluruh Ramadan. Ini para ulama juga berbeda pendapat. Al-madhabul awal, zahabal jumhur minal hanafiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila tajdidin niyah fi kulli yaumin min Ramadan. Madhab pertama yaitu madhabnya mayoritas ulama, terdiri dari madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, menegaskan bahwa tajdidun niyah, memperbarui niyah itu hukumnya wajib. Artinya kita diwajibkan setiap malam harus niat puasa Ramadan. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i juz 6 halaman 302, wa tajibun niyyatu likulli yaumin, dan diwajibkan niat untuk setiap hari. Dari madhab Hambali ada kitab namanya Kasyaful Qina an Matnil Iqna karya Imam Al-Bahuti juz 2 halaman 315. Likulli yaumin min Ramadhana niyatun mufradatun. Setiap hari dari bulan Ramadan itu ada niat yang mufrodah, yang individu atau yang sendiri-sendiri.
Artinya menurut mazhab pertama harus niat tiap malam. Kalau di kita ya niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kelompok pertama ini berpedoman pada alasan. Pertama, ibadah puasa itu kan intinya menahan. Menahan itu ada kalanya, maksudnya menahan dari haus dan lapar, itu ada kalanya tujuannya puasa atau diet atau tujuan lainnya. Untuk membedakan antara satu tujuan dengan tujuan yang lainnya ini adalah dengan niat. Makanya tiap malam itu diwajibkan untuk niat. Alasan kedua, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah la yartabitu ba'duhu bi ba'din wa la yafsudu bi fasadi ba'din. Antara satu hari dengan hari yang lainnya dalam Ramadan itu adalah ibadah yang mandiri, tidak bersambung. Karena mandiri, tidak bersambung, maka tiap ibadah wajib diniati. Sekarang mazhab yang kedua. Zahaba Zufar wa Malik wa huwa riwayatun an Ahmad annahu takfi niyatun wahidah anis syahri kullihi fi awwalihi wa kadzalika fi kulli saumin mutatabi'in kakafaratis saumi wadzihar ma lam yaqta'hu aw yakun ala halatin yajuzu lahul fitru fiha fayalzamuhu istinafun niyyah. Madhab kedua yaitu madhabnya Zufar, Imam Malik, kemudian satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad, cukup niat sekali untuk seluruh bulan, yaitu diletakkan di permulaan. Disebutkan dalam kitab Mazhab Maliki namanya Hasyiatud Dasuki ala Syarhil Kabir, karya imam besar namanya Imam Ad-Dasuki, halaman 103 juz 5, wakafat niyatun wahidatun 5 aili saumin yajibu tatabu'uhu ka Ramadan. Cukup niat sekali untuk puasa yang berturut-turut. Seperti Ramadan itu kan puasa sebulan penuh. Jadi berturut-turut tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bukan seperti puasa Daud yang selang-seling. Puasa Ramadan berturut-turut, karenanya menurut mazhab Maliki niatnya cukup 1 di awal. Akan tetapi jika di tengah-tengah hari puasa kok ada yang terputus karena uzur, misalkan contohnya niat puasa 1 bulan penuh, hari pertama puasa, kedua puasa, ketiga puasa, keempat puasa, ternyata kelima dia sakit, kemudian dia tidak berpuasa, sehingga ada selang antara hari keempat dengan hari keenam, yaitu hari kelima yang dia tidak bisa berpuasa. Dalam keadaan seperti ini, maka kalau dia hari keenam itu akan meneruskan puasa lagi, dia harus memulai niat lagi di malam hari, yaitu niat untuk berikutnya 6, 7 sampai terakhir. Madhab Maliki ini punya pedoman,
punya alasan, yaitu lirtibati ba'diha bi ba'din wa adami jawazit tafriq fakafat niyatun fa'ala zalika law aftara yauman li'udhrin aw ghairihi lam yasihha siyamul baqi bitilkan niyah. Karena antara satu hari dengan hari yang lainnya itu saling berkaitan. Puasa 1 bulan itu kan berturut-turut sehingga dihukumi saling berkaitan, dianggap sebagai ibadah satu. Karena dianggap sebagai ibadah satu ibadah, maka tentu butuh satu niat saja. Seperti sholat. Sholat itu kan ibadah satu. Sekalipun bagian-bagiannya itu banyak, unsur-unsurnya banyak. Ada takbiratul ihram, ada membaca Fatihah, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, dan seterusnya. Sekalipun bagian-bagiannya itu banyak, tetap satu kesatuan namanya adalah sholat. Maka dibutuhkan satu niat saja. Begitu juga puasa menurut madzhab Maliki. Sekalipun jumlahnya sebulan 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi karena saling berkaitan maka dihukumi satu kesatuan sehingga hanya membutuhkan satu niat saja. Dari kedua pendapat ini bisa dilihat bahwa pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa tiap malam kita harus niat berpuasa itu adalah pendapat yang kuat. Akan tetapi adanya perbedaan pendapat ini membawa rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku membawa rahmat. Letak kerahmatannya di mana? Yaitu ketika kita lupa tidak berpuasa, tidak niat maksudnya. Untuk menjagani kejadian seperti ini, maka para ulama-ulama kita memberikan tata cara solusi yang sangat jitu, yaitu ketika di awal Ramadan, ya, malam pertama bulan Ramadan, kita niat dengan 2 niat. Niat pertama karena kita mazhabnya Syafi'i, ya sebagaimana biasanya nawaitu saumautin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Niat yang kedua, kita bisa bertaklid kepada Imam Malik, yaitu niat untuk seluruh Ramadan. Kalau kita lafadzkan niatnya seperti ini, nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami Malik fardhal lillahi ta'ala. Saya niat puasa sehari penuh mengikuti pendapatnya Imam Malik fardhal lillahi ta'ala. Jadi niat 2 di malam pertama bulan Ramadan. Akan tetapi sekali lagi kita tidak mencukupkan niat itu saja. Kita di awal Ramadan niat 2 kali. Niat taklid Imam Syafi'i dan taklid Imam Malik. Tetapi setiap malam kita tetap wajib niat karena mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Lalu jika ternyata ada salah satu hari yang kita lupa tidak niat, maka insya Allah tetap dianggap sah. Karena tadi di awal kita sudah niat sebulan penuh dengan mengikuti pendapatnya Imam Malik. Inilah letak
rahmat dari adanya ikhtilafu ummah, perbedaan antara umat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan belajar fikih perbandingan, hati kita akan terbuka dan bisa menerima setiap perbedaan. Asalkan pendapat itu ada dalilnya, maka tidak boleh diremehkan, tidak boleh dicaci maki. Agar kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar kita umat Islam ini bisa senantiasa terjalin. Karena pada hakikatnya perbedaan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian fikih perbandingan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin Allahumma amin. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa, Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.